Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuriska Marliana. Saya mahasiswi dari salah satu kampus swasta di Yogyakarta. Di sini saya akan membuat video mengenai materi manajemen perkantoran, di mana video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah tersebut. Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa untuk di-subscribe, comment, and like. Persiapan rapat. Pengertian rapat. Rapat merupakan pertemuan antara anggota organisasi untuk membicarakan atau merundingkan suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Isi agenda rapat. Keterangan mengenai peserta yang tidak hadir. Kekurangan dari rapat terakhir, membicarakan masalah-masalah yang timbul, tanggal dan waktu untuk rapat yang akan datang. Syarat rapat yang baik, suasana terbuka, peserta aktif, hindari perdebatan. Fungsi rapat sebagai penyumbang pendapat, sebagai pembuat kesimpulan, sebagai penyumbang data, sebagai penerima hasil, dan sebagai pembantu pimpinan. Urutan pelaksanaan rapat: 1. Pembukaan, 2. Pembagian tugas, 3. Diskusi, 4. Rapat pleno, 5. Perumusan, 6. Reproduksi, dan 7. Pendistribusian naskah. Membuat notulen. Notulen adalah catatan singkat tentang suatu pembicaraan yang ditandatangani oleh ketua rapat serta dijadikan pemikiran lebih lanjut. Macam-macam laporan. Laporan informal adalah laporan yang ditulis individu dalam suatu perusahaan mengenai peristiwa penting. Laporan formal merupakan laporan yang disusun oleh panitia, laporan menurut undang-undang, dan laporan rutin. Syarat membuat laporan: benar dan objektif, jelas dan cermat, langsung pada sasaran, lengkap, dan tepat waktu. Membuat surat. Pengertian surat: alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak kepada pihak lain untuk menyampaikan berita. Fungsi surat: yang pertama, wakil dari pengirim, 2. Bahan pembuktian, 3. Pedoman dalam mengambil kebijakan lebih lanjut, 4. Alat ukur kegiatan organisasi, 5. Sarana memperpendek jarak. Syarat-syarat surat: 1. Objektif, 2. Susunan sistematis, 3. Singkat, jelas, dan lengkap, 4. Berwujud fisik dan menarik. Bagian-bagian surat: kepala surat, tanggal surat, nomor surat, perihal, alamat dalam, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama jabatan, inisial, dan tembusan. Langkah-langkah menyusun surat: 1. Menentukan tujuan, 2. Mengadakan pencatatan, 3. Menyusun masalah dengan sistematis, 4. Menjabarkan masalah. Struktur organisasi: struktur garis dan staf, struktur fungsional, struktur produk, struktur komite, dan struktur matriks. Dalam struktur organisasi, setiap individu harus merancang, menganalisis, dan mendeskripsikan pekerjaan masing-masing. 3. Asas pelaksanaan pekerjaan kantor: asas sentralisasi atau pemusatan, asas desentralisasi atau pemancaran, dan asas gabungan atau kombinasi. Manfaat teknologi modern untuk sarana pengelola informasi. Pengaruh informasi terhadap kepemimpinan. Perubahan dalam dasar pengetahuan, perubahan dalam jumlah informasi, perubahan dalam tingkat penambahan informasi, perubahan sifat informasi, dan perubahan transmisi.
otomatisasi terhadap kegunaan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, pola perkembangan dan kemajuan di bidang perkantoran akan lebih baik. Pengaruh teknologi modern menunjukkan pemakaian mesin serba otomatis. Otomatisasi adalah cara pelaksanaan prosedur dan tata kerja secara otomatis dengan pemanfaatan yang menyeluruh dan seefisien mungkin sehingga bahan dan sumber dapat dimanfaatkan. Perencanaan kerja. Pengertian perencanaan kerja. Suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Proses perencanaan, menyusun perencanaan, menyusun program kerja, pelaksanaan perencanaan, pengawasan perencanaan, dan evaluasi perencanaan. Fungsi perencanaan sebagai penerjemah kebijakan yang masih bersifat umum, perkiraan yang bersifat ramalan, berfungsi ekonomi, sebagai pemberi kepastian, sebagai alat koordinasi pengawasan dan pedoman kerja agar kegiatan tidak simpang siur. Tata ruang kantor. Pengertian tata ruang kantor. Penentuan mengenai kebutuhan ruang dan penggunaannya secara rinci dari ruangan tersebut untuk menyiapkan suatu susunan praktis dari faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak. Azas tata ruang kantor. Azas jarak, rangkaian kerja, penggunaan ruang, dan perubahan susunan tempat kerja. Tujuan tata ruang kantor: mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pekerja karena prosedur kerja dapat dipersingkat, menjamin kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan, memungkinkan pemakaian ruang kerja secara efisien, memberi kesan baik terhadap pengunjung, dan menciptakan kenyamanan bekerja bagi para pegawai. Macam-macam tata ruang kantor. Tata ruang kantor berkamar atau cubicle type office, tata ruang kantor terbuka atau open plan office, tata ruang kantor berpanorama atau landscape office, tata ruang kantor gabungan. Indikator yang mempengaruhi lingkungan dan kondisi fisik tata ruang kantor: penerangan atau cahaya, tata ruang, ventilasi, dekorasi, suara bising, musik, dan keamanan. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, semoga dapat dimaklumi.